Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang terkasih, yang dicintai Allah, saya akan sedikit bercerita tentang kondisi kita saat ini. Kita sepertinya sudah berada di waktu atau masa yang disebut akhir zaman. Masa di mana kehidupan beragama kita, kehidupan sosial kita, kehidupan ekonomi kita sudah carut marut dan tertatih-tatih kita rasanya. Kebenaran sungguh sangat sulit kita temukan hari ini. Kita terbelenggu oleh keadaan-keadaan, kondisi-kondisi. Waktu terasa begitu singkat. Bagi orang-orang di bawah garis menengah ke bawah, ekonomi terasa begitu berat. Dan bagi orang-orang kaya, waktu mereka juga sia-sia. Walaupun mereka punya uang, punya apa, tapi jiwa mereka terasa hampa. Dan mereka bingung apa yang hendak mereka lakukan. Dan di sisi lain kita sedang diintip oleh maut. Kita tidak sadar, langkah demi langkah, waktu demi waktu, maut terus merapat. Sementara bagi umat muslim dan umat-umat yang lain, hukum sunatullah bagi umat Islam dan sebab akibat bagi seluruh agama lain sedang berjalan di ujungnya. Barang siapa yang beriman kepada Tuhan dan bertakwa kepada Tuhan, mereka akan selamat. Dan barang siapa yang ingkar, mereka akan sengsara. Karenanya kita harus terus mencari jalan, menemukan jati diri kita, baru kita bisa menemukan jalan takwa yang sungguhnya. Jika kita hanya ikut-ikutan, tapi kita tidak paham, kita tidak mengerti, sepertinya kita akan terombang-ambing oleh dunia ini. Kita akan dijadikan budak dunia dan budak seisi dunia ini. Bagi umat Islam, mungkin saya fokus ke saudara saya yang beragama Islam. Bagi umat Islam, satu-satunya jalan kembali untuk semua kebaikan, kemakmuran, ketenangan, kebahagiaan adalah kembali kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jalanannya hanya itu, satu-satunya jalan kita belajar kembali kepada Allah melalui Al-Quran. Kita coba susuri huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, surat demi surat, untuk kita renungkan ke dalam diri kita. Kita sudah berada di posisi yang selamat, ataukah mungkin kita berada di posisi yang celaka? Kita bisa mengukur diri kita dengan mengukurnya melalui Al-Quran Al-Karim. Jika yang kita gunakan pendapat orang, asumsi orang, saya rasa tidak bisa menjadi ukuran. Kita harus menjadi ukuran kembali kepada diri kita sendiri. Seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berbanyak ibadah, tapi ada tapi. Kita harus mengenal Tuhan yang kita ibadahi. Mari bagi umat Islam kita kembali kepada Al-Quran, dan bagi umat lain seperti umat-umat di luar agama Islam atau non-Muslim, kembali ke kitab masing-masing. Kitab yang kita yakini yang asalnya dari Tuhan, bukan yang telah digubah oleh manusia. Coba kita renungi hari-hari ini, waktu ini.
tiba-tiba siang, tiba-tiba pagi, tiba-tiba maghrib, tiba-tiba satu minggu serasa sehari, bahkan 1 tahun serasa 1 bulan, dan banyak sekali sia-sia perjalanan kita. Wahai saudara-saudaraku, mari kita kembali kepada apa yang agama kita perintahkan melalui kitab yang kita diberikan masing-masing dari agama yang kita pegang masing-masing. Dan khusus bagi saudara saya yang beragama Islam, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi mari kita jadikan Al-Quran itu hidup di diri kita. Allah yang hidup di diri kita, bukan ibadahnya, bukan, maksud saya di sini bukan ibadahnya, bukan hanya kita beribadah, tapi kita tidak mengenal Tuhan kita yang kita ibadahi. Pertama, kita harus sempurnakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita kenal Tuhan yang kita ibadahi, kita kenal Nabi yang kita ikuti, kebenaran yang kita ikuti, barulah kita mencontohkan, melakukan ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, supaya hati kita hidup. Tidak seperti kita hanya menghidupkan prosesi-prosesi ibadah, tapi kita tidak mengenal Tuhan. Jangan seperti demikian. Hal yang seperti demikian akan membuat kita sangat jauh dari kebenaran dan semakin kosong, dan kita akan menghayal seolah-olah kita sudah berada di dalam kebenaran, dalam kenyataan kebenaran. Tapi ternyata jika demikian adanya, kita tidak mengenal Tuhan kita, tidak mengetahui Tuhan kita, kenyataan Tuhan kita. Kita ternyata dalam kondisi menghayal dalam beragama, bukan kebenaran di dalam beragama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Selebihnya saya bukan hendak menggurui siapa-siapa. Saya hanya mengajak saudara saya, mengingatkan saudara saya, bukan hendak menggurui, hanya mengajak. Bagi yang tergerak hatinya, mari kita bergerak menuju Tuhan. Dan bagi yang saudara saya yang tidak mau, saya mohon maaf jika kata-kata saya ini dapat menyinggung saudara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.